Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Tiwirnasari. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Irfa Ifatur Rahmat, Magister Pendidikan. Selanjutnya, soal yang pertama, jelaskan proses identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disleksia. Disleksia adalah sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada seseorang yang disebabkan oleh kesulitan pada orang tersebut dalam melakukan aktivitas membaca dan menulis. Meskipun mengalami kesulitan menulis huruf dan tentunya kesulitan belajar, bukan berarti disleksia merupakan ketidakmampuan intelektual. Selain mempengaruhi kemampuan menyusun kalimat, membaca dan menulis, disleksia juga mempengaruhi kemampuan berbicara pada beberapa pengidapnya, sedangkan perkembangan kemampuan standar tetap normal seperti kecerdasan, kemampuan menganalisa, dan daya sensorik pada indera perasa. Ciri-ciri disleksia. Anak disleksia dapat dilihat pada usia sekolah tingkat dasar. Mereka akan menghadapi masalah membaca yang lambat dan mempunyai tulisan yang kurang baik atau kurang jelas. Anak dengan disleksia suka mengurangi atau menambahkan kata ketika sedang membaca. Mengalami kekeliruan ketika membaca seperti huruf P dianggap huruf Q dan huruf B dianggap huruf D. Sering membalik kata-kata, misalnya buku dibaca dengan duku, bau dengan buah, buta dengan batu, dan lain sebagainya. Pengidap disleksia selalu terjadi pada pasangan kembar atau bayi yang baru lahir tidak cukup bulan atau prematur. Yang dirasakan anak pengidap disleksia, walaupun tidak menyebabkan kematian atau cacat menetap, anak disleksia akan mengalami kesulitan saat di sekolah, dimulai dari usia sekolah paling dasar. Hal ini tentu akan menghambat prestasi akademik anak. Berikut ini keinginan anak yang mengalami disleksia. Yang pertama ada dorongan bunuh diri, dan kedua prestasi akademik menurun. Jelaskan proses identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disgrafia. Gangguan disgrafia mengacu kepada anak yang mengalami hambatan dalam menulis meskipun intelijensinya normal, bahkan ada yang di atas rata-rata, dan dia tidak mengalami gangguan dalam motorik maupun visual. Gangguan ini juga bukan diakibatkan oleh masalah ekonomi dan sosial, tetapi merupakan hambatan neurologis dalam kemampuan menulis, yang meliputi hambatan fisik seperti tidak dapat memegang pensil dengan benar atau tulisannya jelek. Anak dengan gangguan disgrafia mengalami kesulitan dalam mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak ototnya secara otomatis saat menulis huruf dan angka. Ciri-ciri disgrafia tersebut tidak konsisten dalam membentuk huruf. Penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Kesulitan dalam mengkomunikasikan satu ide, pengetahuan atau pemahamannya dalam bentuk tulisan. Sulit memegang pensil dengan mantap, biasanya posisi tangan hampir menempel dengan kertas. Berbicara kepada diri sendiri ketika sedang menulis atau malah terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. Penyebab disgrafia. Secara spesifik, penyebab disgrafia tidak diketahui secara pasti. Namun, apabila disgrafia terjadi secara tiba-tiba pada anak maupun orang yang telah dewasa, maka diduga disgrafia disebabkan oleh trauma kepala, entah karena kecelakaan, penyakit, dan lain sebagainya. Di samping itu, para ahli juga menemukan bahwa anak dengan gejala disgrafia terkadang mempunyai anggota keluarga yang memiliki gejala serupa. Demikian ada kemungkinan faktor herediter ikut berperan dalam disgrafia. Soal selanjutnya, jelaskan model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan pada anak disleksia.
Jelaskan langkah penerapan model pembelajaran tersebut. Ada 3 model strategi pembelajaran yang bisa diterapkan terhadap anak-anak disleksia. Ketiga model tersebut antara lain metode multisensori, metode fonik atau bunyi, dan metode linguistik. Metode multisensori mendayagunakan kemampuan visual atau kemampuan penglihatan, auditori, kemampuan pendengaran, kinestetik, kesadaran pada gerak, serta taktil atau perabaan pada anak. Sementara itu, metode fonik atau bunyi memanfaatkan kemampuan auditori dan visual anak dengan cara menamai huruf sesuai dengan bunyinya. Misalnya huruf B dibunyikan ep, huruf C dibunyikan dengan EC. Karena anak disleksia akan berpikir jika kata becak maka terdiri dari kata BCAK, bukan kurang huruf E. Metode linguistik adalah mengajarkan anak mengenal kata secara utuh. Cara ini menekankan pada kata-kata bermiripan. Penekanan ini diharapkan dapat membuat anak kemampuan menyimpulkan sendiri pola hubungan antara huruf dan bunyinya. Pada dasarnya, ada berbagai variasi tipe disleksia. Penemuan para ahli memperlihatkan bahwa perbedaan variasi itu begitu nyata, hingga tidak ada satu pola baku atau kriteria yang betul-betul cocok semuanya terhadap ciri-ciri seorang anak disleksia. Soal selanjutnya, jelaskan model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan pada anak disgrafia. Jelaskan langkah penerapan model pembelajaran tersebut. Anak disgrafia memiliki sejumlah ciri yang menunjukkan bahwa mereka mengalami ketidakmampuan dalam mengorganisasikan kemampuannya menulis dengan isi pikiran mereka sendiri. Hal ini disebabkan salah satunya oleh faktor neurologis pada anak disgrafia. Tugas menulis menjadi hambatan yang cukup besar bagi anak disgrafia, sehingga pendidik maupun orang tua perlu merancang model pembelajaran individual yang tepat. Model pembelajaran guide writing mampu menunjukkan peningkatan keterampilan menulis pada anak disgrafia. Tahapan guide writing terdiri dari 1. Pemodelan, terdiri dari memberi instruksi, membuat garis tidur tegak dan lengkung. 2. Memberi contoh visual. 3. Mendeskripsikan garis tersebut, misalnya lengkung seperti mangkok atau bakso, seperti lingkaran, dan lain-lain. Praktik terbimbing. Yang pertama terdiri dari memberi instruksi, masih sama seperti pemodelan, memberi contoh visual, dan menyertakan siswa untuk mengikuti instruksi tersebut. Dan yang terakhir ada praktik mandiri, memberi instruksi, yang pertama memberi instruksi, kedua siswa menulis sesuai instruksi. Soal selanjutnya, jelaskan penilaian autentik pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sebutkan kendala yang dialami oleh guru siswa dalam penilaian autentik. Penilaian autentik sendiri adalah bentuk penilaian saat para siswa diminta untuk melakukan tugas nyata yang menunjukkan atau menggambarkan penerapan pengetahuan dan keterampilan penting yang bermakna. Jadi, bentuk penilaian dikatakan autentik jika penilaian itu memeriksa atau menguji dan mementingkan proses saat para siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas nyata atau perbuatan atau prestasi peserta didik secara langsung yang berkaitan dengan tugas intelektual yang layak dan hasilnya sekaligus menunjukkan atau menggambarkan penerapan pengetahuan atau keterampilan penting yang bermakna. Artinya, seluruh tampilan peserta didik dalam rangkaian kegiatan pembelajaran dapat dinilai secara objektif. Manfaat penggunaan penilaian autentik menurut Muller, yang pertama, memungkinkan dilakukan pengukuran secara langsung terhadap kinerja peserta didik sebagai indikator capaian kompetensi yang dibelajarkan dalam kegiatan ini. Peserta didik dituntut untuk berwujud kerja dalam situasi konkret dan sekaligus bermakna yang secara otomatis juga mencerminkan penguasaan dan keterampilan keilmuannya. Permasalahan yang dihadapi guru dalam menerapkan penilaian autentik ini. Guru mengalami kesulitan jika terdapat siswa yang kurang tepat
dalam memberikan jawaban penilaian diri. Lalu dalam penilaian pengetahuan, seperti guru bingung dalam melakukan tes lisan karena terbatasnya waktu, dan dalam penilaian keterampilan berupa guru mengalami hambatan dalam pengarsipan hasil penilaian portofolio. Soal yang terakhir, bagaimana langkah Anda dalam menangani rendahnya minat baca pada materi bahasa dan sastra Indonesia pada jenjang SMP dan SMA? Memasukkan kembali buku bacaan wajib ke dalam kurikulum untuk menjamin ketersediaan buku bacaan bermutu. Maka fungsi penerbit milik negara atau balai pustaka perlu dikembalikan ke posisi sebelumnya sebagai penerbit dan penyedia buku bacaan bermutu bagi sekolah-sekolah. Yang kedua, memasukkan kegiatan literasi buku ke dalam jadwal mata pelajaran, kemudian dibuat resensi buku setiap minggunya atau bulan, dan hasil rangkuman yang telah dikumpulkan itu dijadikan nilai tambahan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Berikut penyampaian tugas akhir semester dari saya. Apabila banyak kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.